Terima kasih bagi kita semua sudah hadir dalam ibadah siang kita, dalam mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Biarlah melalui ibadah kita pada siang hari ini dapat menjadi berkat, menguatkan iman kita untuk selalu bergantung berserah kepada Tuhan. Baik, untuk memulai acara ibadah kita akan mendengarkan lagu pujian, lagu pembuka. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. We're getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. We're getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. Are you ready, my brother? Oh, yeah. Are you ready for the journey? Oh, yeah. Do you want to see my Jesus? Oh, yes. I'm ready for the journey, 'cause I'm ready to go. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I never forget a day, riding the chariot to see my Lord. When Jesus took my sins away, riding the chariot to see my Lord. He took my feet out of miry clay, riding the chariot to see my Lord. And then placed them on the rock to stay, riding the chariot to see my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm going to ride in the chariot to see my Lord. Kita berdoa. Kami minta Ibu Sembolon, Bu Risma Tupang untuk mimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami dikumpulkan bersama dengan umat-umat Tuhan di ruang Zoom ini. Kami berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga pada hari ini kembali kami dapat bertemu dengan umat-umat Tuhan untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Hamba-Mu Pendeta Luki yang Tuhan sudah siapkan untuk membawakan firman pada siang hari ini. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagian hamba ini. Biar supaya firman yang kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Pendeta Simbolon yang bawakannya, biarlah berkat Tuhan juga menjadi bagiannya. Umat-umat Tuhan dan sahabat-sahabat kami yang biasanya bergabung dan mungkin juga saat ini sedang menerima undangan, biarlah Engkau Tuhan gerakkan mereka supaya pada siang hari ini kami dapat bersama-sama untuk melihat keajaiban-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat pada siang hari ini. Berkati juga sahabat-sahabat kami yang ada di Facebook yang saat ini menyaksikan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas akan pelajaran sekolah Sabat kita yang akan disampaikan oleh
hambanya, Pendeta Luki Jakub. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk mempelajari firman Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, berikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Baik, waktu yang berharga ini, mari kita semua, saudaraku, baik yang ada di Zoom dan juga melalui Facebook, kita memperhatikan dan mungkin ada pertanyaan atau masukan dari saudara-saudari, boleh di chatting melalui ini Zoom, atau mungkin boleh secara langsung untuk disampaikan pertanyaan atau masukan, dan agar kita persiapkan. Dan saat ini kami serahkan ke Pendeta Luki untuk menyampaikan pembahasan firman Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, tentunya kita bersyukur kembali pada siang hari ini oleh karena kita dapat bersekutu, belajar Alkitab di siang hari. Terima kasih untuk semua partisipan yang telah berpartisipasi di dalam ibadah belajar Alkitab pada siang hari ini. Sebelum kita melanjutkan, kembali saya ajak kepada kita untuk berdoa, meminta kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Bapa di sorga, manakala benih firman Tuhan akan kami pelajari bersama. Hamba-Mu yang akan memimpin diskusi sekolah Sabat ini. Kiranya boleh Engkau karuniakan Roh Kudus 2 kali ganda dari surga, memberikan hikmat dan akal budi untuk dapat menyampaikan pekabaran ini dengan penuh kuasa. Boleh beroleh tempat di setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami pasrahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, agar Engkau menyertai dari awal hingga akhirnya. Boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dengar doa kami, mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami begitu banyak, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 November, merupakan lanjutan pelajaran sekolah Sabat kita kemarin dengan judul berpaut pada Tuhan Allahmu.
masih dalam judul yang sama atau tema yang sama. Dan bangsa besar manakah? Judul ini merupakan penggalan dari kalimat yang tertera dalam ayat hafalan kita yang terdapat dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-8. Kita sudah tahu bersama lanjutan kalimatnya ya. Dan bangsa besar manakah? Ini merupakan satu pertanyaan ya. Di mana kalau kita sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, maka pertanyaan ini berisi untuk mengingatkan kembali kepada umat Israel yang telah Tuhan lepaskan dari perhambaan atau perbudakan di tanah Mesir. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada bagian hari Rabu ini dan bangsa besar manakah, ini adalah satu pernyataan, ya, pernyataan yang tegas, ya, pernyataan tegas untuk mengingatkan umatnya bahwa mereka bukanlah bangsa yang sembarangan. Ya. Kita lihat di sini dikatakan Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk menyadari bahwa mereka telah dipanggil, bahkan dipilih untuk alasan yang khusus. Ya. Sering ini yang dilupakan oleh bangsa Israel atau umat Israel. Sehingga mereka lupa bahwa mereka adalah mercusuar yang Allah tempatkan. Ya. Itulah sebabnya dalam kitab Ulangan ini, saudaraku, menjelang selangkah lagi mereka mau menyeberang sungai Yordan dan tiba, ya, dan tiba di tanah Kanaan melalui Nabi Musa. Melalui Nabi Musa, bahwa mengulangi kembali kepada bangsa itu. Walaupun Nabi Musa tidak masuk ke sana, dia mengingatkan kepada bangsa Israel. Yang saya catat pada bagian Ulangan pasal 4 ayat 5-9 ada 3 poin penting yang boleh kita cermati. Yang pertama, apa yang diingatkan kepada mereka? Ya, ingatlah Tuhan atau ingatlah aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan. Peraturan untuk apa? Peraturan supaya kamu lakukan sedemikian rupa di negeri yang akan kamu masuki. Jadi Nabi Musa menyampaikan kepada umat Israel di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 5-9, ingatlah aku, ingatlah Tuhan telah mengajarkan tentang ketetapan dan peraturan kepadamu untuk kamu lakukan demikian. Tidak boleh diserongkan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Dikatakan di sini sedemikian rupa yang telah kusampaikan kepadamu di negeri yang akan kamu masuki. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukanlah dengan setia supaya pada waktu bangsa-bangsa yang mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa ini adalah umat yang bijak dan berakal budi. Saudara, ini maksud yang kedua. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, umat Israel, yang sebentar lagi memasuki tanah Kanaan, agar mereka mengingat ketetapan yang diajarkan kepada mereka, ya, agar mereka melakukannya, ya, di tanah yang akan mereka masuki. Yang kedua,
setelah mereka lakukan itu dengan setia. Jangan hanya hari ini dilakukan, besok sudah tidak. Tetapi lakukan dengan setia. Maksudnya untuk apa? Agar bangsa-bangsa di sekitar mereka, dikatakan di sini, bila mana mereka mendengarkan aturan-aturan ketetapan itu akan berkata, memang luar biasa bangsa Israel ini. Mereka adalah umat yang bijak dan berakal budi. Oleh karena apa? Memang Tuhan, karakter Tuhan itulah yang akan ditanamkan kepada mereka. Sehingga ketika mereka masuk ke negeri yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang biasa menyembah berhala, ya, mereka akan mengenal Tuhan. Lewat siapa? Lewat umat Israel. Yang ketiga, Musa katakan kepada mereka, dan ini firman Tuhan, waspadalah, ya, atau berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya hilang dari ingatanmu, supaya sampai kepada anak, cucu, dan cicitmu. Saudara, ini adalah ketegasan yang disampaikan kepada umat Israel. Ya. Walaupun Musa sudah disampaikan oleh Tuhan bahwa dia tidak akan masuk ke sana, tapi dia mengingatkan kembali kepada umat Israel supaya mereka mengingat akan ketetapan dan aturan yang diajarkan dan melakukannya. Yang kedua, melakukannya dengan setia agar bangsa itu dapat mengatakan bahwa umat Israel ini adalah benar orang-orang yang berakal budi dan bijaksana. Dan yang ketiga, selalu waspada dan berhati-hati agar mereka tidak berpaling kepada Allah yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bagian alinea yang kedua dalam pelajaran hari Rabu ini dikatakan, ya, tetapi tujuan dari membuat mereka menjadi besar, ya. Tetapi tujuan dengan membuat mereka menjadi besar di bumi ini adalah janji ketika Allah memanggil Abram untuk keluar dari negeri Kasdim atau Ur Kasdim di Mesopotamia, ya. Dia kata, Allah berfirman kepada Abram, keluarlah engkau, tinggalkanlah keluargamu, pergilah ke tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam ayat ini, dalam pelajaran ini, Kejadian pasal 12, ya, dikatakan bahwa tetapi tujuan dari membuat mereka menjadi besar adalah supaya mereka bisa, dan walaupun agar mereka bisa menjadi berkat, ya, kepada semua kaum di bumi. Dan ternyata ini adalah berkat bukan saja dari segi materi, tetapi yang akan Israel berikan, wariskan kepada dunia, bahkan dunia ini, ternyata adalah kelahiran Isa Al-Masih, juru selamat dari keturunan Abraham melalui bangsa Israel. Kita tahu dari Abraham sampai kepada Ishak, kemudian Yakub dan seterusnya sampai kepada Daud, ya. Kemudian sampai kepada Yesus Kristus. Itu menjadi berkat yang besar bagi seluruh dunia ini. Bukan saja pada zaman mereka itu, tapi sampai sekarang ini ketetapan Allah itu masih tetap berlaku. Dan yang berikut dikatakan bahwa bangsa Israel menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Israel menyembah dan melayani Allah yang menciptakan alam semesta, yaitu Tuhan langit dan bumi. Sementara orang-orang di sekitar di mana negeri yang akan mereka masuki itu menyembah batu, kayu, dan setan-setan. Jadi Allah mau agar ketika mereka masuk ke negeri yang mau mereka masuki itu, mereka selalu ingat
akan ketetapan Tuhan, melakukannya dengan setia, dan selalu berhati-hati agar mereka tidak terpengaruh dengan menyembah Allah yang lain. Sebagaimana pelajaran kemarin berpaut pada Tuhan Allahmu. Ya, ini yang Allah mau umat itu lakukan. Nah, lewat pernyataan ini ada dua hal penting yang dapat saya kutip dari pelajaran sekolah Sabat kita pada bagian hari Rabu ini. Ya, kalau di atas tadi kan di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 5 sampai 9. Kalau pada bagian ini kita bisa lihat dalam Ulangan pasal 32 ya. Dalam ayat-ayat ini Musa menunjukkan bahwa dua hal yang membuat bangsa Israel itu spesial. Ya, khusus di mata Allah. Mengapa mereka menjadi spesial dan khusus atau istimewa? Yang pertama dikatakan di sini, Tuhan itu dekat dengan mereka, di mana dalam cara yang unik Dia hadir melalui bait suci. Ya, kita tahu bahwa kepada Musa Allah perintahkan untuk membuat bait suci. Ya, tempat di mana korban-korban itu diadakan. Dan bila mana mereka membuka kemah itu, lalu pada siang hari ada awan di atasnya, melambangkan kehadiran Tuhan, dan setiap malam ada tiang api yang menyertai umatnya. Bait suci merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya Israel pada waktu itu. Yang kedua, oleh karena ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini. Saudara-saudara, yang membuat mereka spesial, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Allah memberikan kepada mereka ketetapan dan peraturan agar mereka dapat melakukan, dapat memantulkan akan tabiat Allah. Karena ketetapan Allah, peraturan-peraturan yang diberikan kepada umat Israel adalah sebagai gambaran tabiat Allah. Bila mana mereka melakukan itu, maka tabiat mereka akan menjadi serupa dengan tabiat Allah. Dan bila mana orang-orang lain yang ada di sekitar tanah yang mereka diami di Kanaan itu menyaksikan, melihat mereka, mereka akan terkagum-kagum dan mengatakan apa? Memang benar, bangsa ini adalah bangsa yang berakal budi dan bangsa yang bijaksana. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu membaca ini, saya tadi berpikir begini, ya. Dulu pada waktu ini kesaksian dari Pendeta Dr. Rantung waktu kami mengikuti kelas kelas pastoral, ya. Dia bercerita kisah Advent mula-mula masuk di kampung halamannya di Desa Ratahan di Minahasa. Pada waktu ayahnya Pendeta Samuel Rantung membawa pekabaran Advent, maka pekabaran Advent sangat luar biasa, merubah kebiasaan mabuk-mabuk pemuda di kampung itu menjadi orang yang meninggalkan alkohol. Kebiasaan merokok mereka tinggalkan, ya. Mabuk-mabukan. Kalau ada orang suami istri bertengkar atau sesama tetangga bertengkar, mereka akan katakan begini katanya, stop kalian bertengkar. Stop kalian minum minuman keras. Malu dilihat orang Advent. Ya. Ini sehubungan dengan orang mengatakan Israel itu adalah bangsa yang bijak dan bangsa yang berakal budi. Tapi hari ini atau sekarang ketika ada orang bertengkar, kalimat itu dirubah. Stop kalian bertengkar. Kayak orang Advent saja. Saudara lihat bahwa di Uni Timur ada juga demo di depan kantor Uni. Di kita di Jakarta ada juga demo di kantor conference, demo di kantor Uni, demo di kantor agama. Orang lihat Advent ini sudah bertengkar, sudah berselisih paham, dan sebagainya. Apa kalimat yang mau dilekatkan kepada kita Advent di Jakarta ini? Apakah mereka mengatakan Advent di Jakarta adalah bangsa yang berakal budi, bangsa yang bijaksana?
Saudara-saudara, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saya merenungkan ini tadi, saya pikir-pikir memang kita harus kembali kepada semangat mula-mula Advent ketika masuk ke dalam kehidupan kita. Merubah kita menjadi orang-orang yang serupa dengan tabiat Kristus. 3 poin yang terakhir yang saya catat dari dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 32 sampai 35. Apakah lagi yang Tuhan sedang katakan kepada mereka supaya membuat mereka menyadari bahwa mereka telah diberikan satu panggilan yang khusus? Apalagi ya? Yang pertama, pernahkah, ini satu pernyataan sindiran ya, pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi dan dari tengah-tengah api dan tetap hidup? Ya, saudara, Israel atau nenek moyang bangsa Israel ini, ya, pernah mendengarkan suara Allah dari tengah-tengah api. Contohnya Nabi Musa, ya, Abraham, tetapi mereka tidak mati. Maka diingatkan lagi kepada bangsa itu, saking dekatnya Tuhan dengan mereka, maka Tuhan katakan, pernahkah engkau melihat di bangsa-bangsa lain ada seperti itu? Untuk menyadarkan kepada mereka betapa spesial dan khusus mereka, Tuhan utus kepada bangsa-bangsa di sekitar untuk melihat patron yang Allah tunjukkan lewat kehidupan mereka. Di mana ketetapan Allah yang diberikan kepada mereka, peraturan yang diberikan kepada mereka, bila mana mereka melakukan itu dengan bijaksana, mereka lakukan dengan setia, maka bangsa di sekitar akan melihat mereka dan akan menyembah Allah yang mereka sembah. Tetapi justru ini sangat sangat bertolak belakang. Justru bangsa Israel yang terbabit atau terpengaruh dengan ilah-ilah orang yang tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, pernahkah ada Allah lain yang mengambil baginya suatu bangsa di tengah bangsa lain dengan berbagai tanda mujizat? Ya. Adakah ilah-ilah lain itu? Adakah berhala-berhala itu memilih satu bangsa untuk dikhususkan menjadi mercusuar Allah itu kepada orang-orang di sekitarnya? Tidak ada. Hanya Allah Israel, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub yang memilih Israel untuk menjadi mercusuar kepada bangsa lain. Yang lain tidak ada. Itu yang diingatkan kepada mereka. Dan yang ketiga, ya, engkau diberi untuk melihat suatu dan mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Inilah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus yang mau diajarkan kepada bangsa Israel. Agar ketika mereka masuk ke sana, ke negeri Kanaan, mereka akan tinggal di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hanya 2 akibatnya. Apakah mereka yang akan terpengaruh dengan pola hidup bangsa di sekitar Kanaan itu, atau mereka bisa memberikan pengaruh yang baik kepada bangsa di sekitarnya. Ini yang menjadi perenungan kita. Dan saudara dan saya pada siang hari ini menerima panggilan Tuhan. Sebagaimana Israel, hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah perpanjangan tangan Allah di akhir zaman ini untuk menyaringkan kebenaran kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Sebagaimana Israel adalah umat yang Tuhan panggil dan bahkan Tuhan pilih, maka kita adalah Israel rohani yang Tuhan mau pakai. Maka hendaklah kita dapat menampilkan dengan setia ketetapan Allah, peraturan Allah yang telah dinyatakan, diberikan kepada kita. Ini yang dapat saya berikan dalam pelajaran sekolah Sabat pada hari Rabu ini dengan subjudul, dan bangsa besar manakah? Ya. Tidak lain dan tidak bukan, hanya Israel
dan tidak ada yang lain. Yang lain itu mendapat bagian ketika Israel sudah ditolak sebagai bangsa. Dan di pundak saudara dan saya sebagai anggota gereja Masetan hari ke-7, kita adalah Israel rohani yang Allah gunakan sebagai alatnya di akhir zaman ini. Sampai Yesus datang untuk menampilkan pola hidup yang bijaksana dan berakal budi. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kita. Bila mana ada hal yang dapat kita tanyakan atau tambahan, saya berikan kesempatan dan Pendeta Simbolon akan memimpin kita untuk bisa berdiskusi di waktu yang masih setengah jam ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Lucky. Cukup jelas dan membuka pemikiran kita. Kita lebih mengerti akan pelajaran firman Tuhan mulai sekolah Sabat pada hari Rabu ini, akan pembahasan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Lucky. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi. Ulangan 4, menjadi bangsa yang besar adalah menjadi berkat. Ada syaratnya dan selalu diingatkan oleh Musa. Kenyataannya umat Israel lebih banyak menderita daripada kemakmuran materi. Apakah hal ini yang membuat Israel susah menerima pertobatan dan gagal menjadi bangsa yang besar? Sebagai contoh, umat Israel maunya bebas makan yang lezat seperti cerita istana Babel, manna di padang gurun. Yang lain bebas, sementara Daniel dan kawan-kawan tidak mirip vegetarian. Mohon dijelaskan. Oke. Kami serahkan kepada Pendeta Lucky. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang baik dari Bapak Silalahi ya. Saya ulangi lagi, dikatakan dalam Ulangan pasal 4, menjadi bangsa yang besar adalah menjadi berkat. Ada syaratnya dan selalu diingatkan oleh Musa. Kenyataannya umat Israel lebih banyak menderita daripada kemakmuran materi. Apakah hal ini yang membuat Israel susah menerima pertobatan dan gagal menjadi bangsa yang besar? Sebagai contoh, umat Israel maunya bebas makan yang lezat, seperti cerita istana Babel, mana di padang gurun. Yang lain bebas, sementara Daniel dan kawan-kawan tidak mirip vegan. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang baik dari Bapak Silalahi. Memang berkat yang diucapkan Allah kepada bangsa Israel itu bukan tidak bersyarat. Dalam pelajaran kita tadi, kan saya sudah menampilkan 3 poin besar. Pada bagian pertama dalam Ulangan pasal yang ke-4 ayat 5-9. Yang pertama dikatakan, ingatlah yang aku telah ajarkan kepadamu tentang ketetapan-ketetapanku. Jangan engkau abaikan, tapi harus engkau lakukan. Setelah mereka lakukan, tidak saja lakukan begitu, tetapi poin yang kedua dikatakan harus lakukan dengan setia. Ya. Lalu yang ketiga, setelah mereka lakukan dengan setia, pun ditegaskan lagi, waspada dan berhati-hatilah. Jangan sampai engkau, dapat melupakan akan ajaran-ajaran Tuhan. Ya. Jadi Pak Silalahi, apa yang dikatakan di sini, bangsa Israel menjadi bangsa yang besar itu adalah rencana Allah bagi umat Israel. Tetapi ini harus disambut oleh umat itu dengan apa? Dengan setia. Dan kita lihat pengalaman yang dialami oleh bangsa ini, saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu mereka di padang gurun, ya, Bapak tadi menyinggung bahwa mereka masih ingin untuk kembali makan yang enak-enak di Mesir, ya. Walaupun sebagai budak yang penting makan enak. Ini bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Bahwa kita hidup bukan hanya
soal perut saja, ya. Bukan soal perut saja, tetapi masa depan, ya. Allah mau menanamkan kehidupan yang kekal dalam kehidupan orang Israel ini. Dan itu tidak bisa mereka dapatkan kalau mereka tidak merubah sikap mereka yang sudah terbiasa sebagai mental budak yang ada di Mesir. Ya, mental budak ini yaitu yang penting makan enak, tapi mereka tidak merdeka. Saudara-saudaraku yang kekasih, tadi juga disinggung tentang berkat yang besar. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, menjadi berkat yang besar itu bukan materi yang mereka berikan kepada dunia, tapi lewat umat pilihan Allah ini. Maka di keturunan bangsa ini, keturunan Abraham sampai kepada Daud, ya, sampai kepada Yesus Kristus. Yesuslah berkat besar bagi dunia. Yesus tidak memberikan kepada kita kekayaan. Yesus tidak memberikan kepada kita esensi yang lain selain hidup atau keselamatan yang Dia telah berikan kepada kita, menebus kita dari kehidupan perhambaan dosa. Lewat pelajaran bangsa Israel ini kita diajarkan kalau Israel ditebus dari perhambaan di Mesir, perbudakan secara lahiriah, maka kepada saudara dan saya Allah telah menebus kita dari perhambaan dosa dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan pada saat yang sama di pundak kita ini, Allah katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan berkat yang akan kita bagikan kepada dunia ini, kepada tetangga-tetangga di sekitar kita, bukan kekayaan materi, tetapi membagikan kekayaan, keselamatan itu yang telah Yesus lakukan di kayu salib, yang telah menyelamatkan kita. Jadi itu benar bersyarat, bukan tidak bersyarat. Bila mereka melakukan dengan setia, karena tadi 3 hal itu sangat mendalam. Melakukan, setia, dan selalu waspada. Demikian yang dapat saya berikan. Mungkin ada tambahan yang lain, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih Pendeta Loki. Mungkin ada masukan dari yang lain, kami berikan kesempatan. Jadi, makasih Pendeta. Kalau saya hanya minta satu permohonan, bangsa Israel itu kan dulu mungkin ya, mereka itu jadi lupa dengan ini, karena mungkin frekuensi mereka dalam perbaktiannya itu kurang, atau mungkin karena dijajah. Tetapi kegiatan kita belajar sekolah sahabat tengah hari ini sangat penting. Saya merasakan bahwa kita setiap hari didekatkan dengan Tuhan, ya, secara komunitas kita. Mungkin bangun pagi kita berdoa, mau tidur berdoa, tapi dengan belajar sekolah sahabat ini, saya sebagai orang awam memohon supaya ini terus kita lakukan sampai Yesus datang. Ya, ketika Yesus datang, ya, Dia katakan, sabarlah engkau hambaku yang setia. Karena dengan demikian kita diingatkan terus. Itu yang sangat saya rasakan manfaat dari kegiatan ini pada sekolah sahabat ini, pada hari tiap sekolah sahabat. Jadi siapapun nanti yang ketua wilayah, siapapun ketua conference, ini juga harus dikembangkan. Kita mohon dikembangkan di wilayah-wilayah lain. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Pendeta yang juga pelopornya almarhum Pendeta Simorangkir yang sudah memulai kegiatan ini. Terima kasih Pendeta. Jadi supaya kita jadi bangsa yang besar, tidak hanya saat awalnya sudah dikasih mujizat, dikasih mana, dikasih yang awan dan api, tapi setelah itu lupa. Itu. Makasih Pendeta. Oke, makasih Pak Ritonga. Amin. Terima kasih Pak Ritonga. Ya, hanya sedikit tambahan bahwa kita tahu sama seperti pelajaran sekolah sahabat kita minggu yang lalu, bahwa di tengah-tengah bangsa Israel ada juga orang asing. Nubuatan katakan dalam buku Alfa dan Omega, ada bangsa yang ikut-ikutan. Itu bukan hanya mereka dapat di dalam perjalanan, tetapi orang-orang juga yang keluar bersama dengan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa yang ikut-ikutan, termasuk orang Mesir yang menikah dengan bangsa Israel. Dan ini berpengaruh kepada bangsa Israel sendiri. Dan mereka hidup
di Mesir kira-kira 400 tahun, itu kira-kira kalau kita bagikan kurang lebih kira-kira 7 keturunan. Dan ini tentunya mempengaruhi akan akhlak mereka. Seperti Pendeta Lucky katakan, ini perlu diubah. Jadi Tuhan mau sepanjang perjalanan mereka, agar sifat yang tidak baik dalam diri mereka itu boleh ditinggalkan. Kebiasaan yang mereka lakukan di Mesir, agar mereka masuk ke tanah Kanaan dengan hidup yang lebih baik. Jadi ini yang Tuhan mau berikan bagi mereka sebagai umat pilihan. Dan Yesus di sini membandingkan bangsa manakah? Dan jawabannya tidak ada bangsa yang lain yang sama seperti umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Jadi ya artinya di sini bukan hanya membahas bangsa Israel itu, tapi membahas Tuhan itu. Tuhan sudah memelihara, menjaga mereka. Bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan tidak ada bangsa yang seperti mereka, yang Tuhan perlakukan dengan baik. Oke, mungkin ada masukan yang lain atau mungkin pertanyaan? Dari saya barangkali ya. Terima kasih. Silakan Pak Frank. Ya. Tadi dikatakan itu di Ulangan 4 kan. Ya, bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian? Itu kita jawab saja dengan sederhana, susah kita mengatakan itu. Saya juga susah mengatakan, ini kan cuma pertanyaan. Bentangkan kepadamu. Yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Nyatanya kan kita tadi seperti Saudara Ritonga bilang, supaya ada kebijaksanaan dan lain sebagainya untuk pemilihan. Tetapi kan manusia kan suka melenceng. Entah dengan pikiran baiknya, entah juga dengan perasaan baiknya, itu setan kan bisa saja membelokkan manusia. Tetapi pertanyaan saya, kalau kita mau jujur, kan kita katakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Nah, ini yang mau dinyatakan bangsa besar ini tuh kayak apa? Yang bagaimana supaya kita bisa disebut bangsa yang besar atau umat pilihan yang benar, yang baik, yang disebutnya umat pilihan itu. Yang kayak apa? Coba ditegaskan bagi kita, supaya kita bisa lebih kontras. Terima kasih. Baik, langsung Pendeta Lucky. Baik, terima kasih Pak Frank atas pertanyaan yang baik. Bangsa yang besar yang bagaimana? Ya. Tentunya kita harus merujuk kepada konsep Allah, rencana Allah kepada bangsa Israel. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, yaitu janji Allah kepada Abram dalam Kejadian pasal 12, ya. Kejadian 12. Bangsa yang besar dalam rencana Allah bagi Israel itu bukan bangsa yang diperlengkapi dengan persenjataan tempur yang hebat, ya. Bukan bangsa yang mempunyai pertahanan negara dengan tentara yang hebat, ya. Bukan bangsa yang ekonominya bagus, bukan itu yang utama, ya. Tetapi rencana Allah adalah membangun suatu bangsa yang takut akan Allah. Membangun satu bangsa yang menyembah Allah pencipta, bukan menyembah Allah ciptaan. Kalau kita setia, kalau Israel setia kepada Allah, ya, kita lihat pada zaman hakim-hakim, saudara-saudara, pada waktu mereka setia kepada Allah, ya, mereka akan tiba pada era kemakmuran. Ya. Lalu ketika mereka sudah makmur, mereka melupakan Allah. Setelah mereka melupakan Allah, bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah yang ada di sekitar mereka menjajah mereka.
menindas mereka. Lalu Allah kirim hakim-hakim yang akan membebaskan mereka. Jadi contohnya seperti itu. Ya. Kalau umat Israel ini dapat menjalankan rencana Allah, saudara-saudara yang kekasih, maka tidak ada di antara mereka yang harus binasa karena rakus, memakan daging yang masih berdarah-darah di padang gurun, ya, karena rindu makanan yang di Mesir. Mereka komplain kepada Musa dan Harun oleh karena mereka makan mana yang Tuhan berikan. Ya. Jadi Pak Frank, bangsa yang besar yang Allah maksudkan di sini adalah bangsa yang dapat hidup menurut jalan Allah. Ya. Kalau bangsa yang sebagaimana Israel ini mereka bisa tampilkan, kita lihat pada waktu awal-awal mereka ada di Mesir, mereka ditaruh di tanah Gosen, akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, mereka menjadi begitu banyak walaupun mereka di tanah rantau, di tanah Mesir. Kita lihat ketika Yakub di tempatnya Laban menista akan menindas Yakub, lalu dia berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan banyak ternak dan dia berdoa kepada Tuhan, jadikanlah semuanya ini belang-belang, karena kata Laban bila mana yang lahir belang-belang, maka itu akan menjadi kepunyaanmu. Dan apa terjadi? Karena Yakub setia kepada Tuhan, maka yang lahir semua belang-belang dan menjadi milik Yakub. Dan dikatakan dengan cara itu Yakub dapat merampasi Laban sebagai mertuanya yang ada di tanah Midian. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang ditanyakan oleh Pak Frank jawabannya, bangsa yang besar manakah? Bangsa yang besar bukan berarti bangsa Indonesia yang luas ini, atau Amerika yang luas, benua Amerika, benua Australia dan sebagainya. Tapi bangsa yang besar dalam konteks rencana Allah adalah bangsa yang menampilkan kehidupan yang seturut dengan konsep Allah. Demikian Pak Frank. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Pak Frank. Tuhan berkati. Baik, ada pertanyaan berikutnya ini, Pendeta Luki, dari Pak Ganda Silalahi. Apa sebenarnya yang kita lakukan agar bisa setia kepada firman dan aturan Tuhan? Karena kita saat ini sama seperti umat Israel, sering diingatkan melalui firman, melalui pendeta, tetapi sering gagal hidup setuju dengan firman Tuhan. Sering kita berjanji pribadi dengan Tuhan untuk setia, namun selalu gagal untuk setia. Langsung Pendeta Luki. Baik, terima kasih Pak Ganda Silalahi aktif bertanya pada siang hari ini ya. Saya lihat kembali, apa sebenarnya yang kita lakukan agar bisa setia kepada firman dan aturan Tuhan? Karena saat ini sama seperti umat Israel sering diingatkan melalui firman, melalui pendeta, tapi sering gagal hidup setuju dengan firman Tuhan. Sering kita berjanji pribadi dengan Tuhan untuk setia, namun selalu gagal. Ya, terima kasih pertanyaan yang baik Bapak Silalahi. Kalau melihat dalam 3 poin penting yang saya sampaikan bagian awal dalam Ulangan pasal 4 ayat 5-9. Ya. Dan ini juga iklan yang lalu ya, dari Bang Napi. Ingat, dia pakai bahasa apa namanya? Ingat, ya, bahwa apa itu ya? Kejahatan terjadi bukan hanya oleh karena godaan ya, tetapi kesempatan. Ada kesempatan untuk melakukannya. Nah, bagian ketiga, mungkin saja itu bangsa Israel, boleh jadi bangsa Israel begitu. Demikian juga sampai kepada kita saat ini. Mungkin kita sudah lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itulah sebabnya dalam 3 poin ini, yang pertama, haruslah engkau ingat dan lakukan. Tidak sampai di situ. Poin kedua katakan harus dengan setia. Kalau sudah setia, maka tiba pada poin ketiga,
waspadalah. Ingat bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, terima kasih Pak Ganda punya pertanyaan ini. Jawabannya, kenapa kita gagal melakukannya? Mungkin 1-2 kali kita lakukan, ya, tetapi tidak setia. Dan kalau tidak setia, apalagi kalau poin ketiga tidak kita lakukan, waspada dan berhati-hatilah. Saya pikir kalau ketiga langkah ini kita lakukan, maka dapat kita garansi bahwa saya selalu berpikir begini Pak Selalahi dan buat kita semua. Tidak, makanya saya jarang berdoa begini. Ampunilah dosa dan kesalahan yang tidak kita sengaja. Ya. Saya sangat kritis di sini begini karena apa? Tidak ada dosa yang kita lakukan, apalagi dosa kesayangan, ya, yang tidak melewati pertimbangan-pertimbangan yang yang berlapis kalau kita mau katakan. Tidak melewati pertimbangan-pertimbangan yang berlapis. Ya. Karena pada waktu kita mau melakukan sesuatu, jantung kita sudah apa? Sudah berdenyut cepat. Itu artinya apa? Ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Maka hendaknya saya selalu kebanyakan saya katakan, jarang ada dosa yang tidak kita sengaja. Makanya saya hampir tidak pernah dan bahkan tidak pernah berdoa, ampunilah dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Kebanyakan dosa itu kita sengaja lakukan karena Tuhan sudah tempatkan dalam hati kita Roh Kudus untuk mengingatkan. Tapi kita memilih untuk apa? Untuk mengikuti bisikan yang lain. Kita kembali ke Taman Eden. Bagaimana Hawa mengambil buah itu? Saudara, Hawa sampai pada dia menerima buah itu dari si ular itu bukan perkara 1-2 detik. Ya. Tapi dia buka diskusi sampai dia tiba kepada pemahaman, oh, rupanya Tuhan melarang kita memakan buah ini bukan karena hal-hal yang lain, karena Allah tidak mau kita manusia menjadi serupa dengan dia. Itu kan yang yang ular katakan, oh tidak begitu. Bukan engkau akan mati kalau engkau makan buah ini. Pada waktu engkau makan buah ini, maka matamu akan terbuka dan engkau akan jadi sama dengan Allah. Saudara, bukan main. Ya. Jadi ketika Hawa tiba pada dia menerima buah itu yang diberikan oleh ular itu, kalau saudara baca di buku Roh Nubuat sejarah para nabi, Hawa tidak petik, tapi ular itu memberikan di tangannya buah itu. Dan Hawa terima. Dan dia terima bukan dalam kondisi tidak sadar diri. Tapi dia sudah pertimbangkan yang sebaik-baiknya. Kesimpulannya, kalau saya makan buah ini, saya jadi seperti Allah, bukan menjadi mati. Jadi, terima kasih pertanyaan Pak Selahi membuka wawasan kita bahwa kalau kita tidak waspada, maka memang kita akan selalu apa? Gagal. Demikian yang dapat saya berikan. Mungkin ada tambahan yang lain. Ada pendeta kapitan di sini. Saya lihat tadi ada walaupun masih di jalan. Ada pendeta James. Saya mau tambahkan dulu. Tambahan. Saya mau tambahkan, boleh ya? Silakan. Oke, jadi begini. Ya, ini jelas sekali. Apa yang selama ini terjadi? Kenapa tadi saudara Ganda kok ini mereka melakukan lagi kejahatan? Saudara-saudara, ini di Filipi 2 ayat 15 dikatakan kepada kita. Ini saya tidak bicara zamannya Musa dan bangsa Israel ya, karena Tuhan melarang jangan bergaul dengan mereka. Nah, kita punya zaman nih Filipi 2 ayat 15 dibilang kita berada di dalam generasi yang bengkok. Saudara-saudara, ini generasi yang luar biasa, menyimpang kiri, menyimpang kanan. Makanya diperingatkan kepada kita ya di dalam 1 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak apa yang baik, saudara-saudara. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana seorang bangsa yang besar tidak bergaul, ya, tidak bergaul. Kalau tidak bergaul berarti kita tidak bisa menginjil. Ya, namun dia bilang hati-hati. Pergaulan yang buruk akan merusak apa yang baik. Ya, tidak berarti dia bilang jangan bergaul. Tidak, dia bilang hati-hati. Kalau pergaulan yang buruk akan merusak apa yang baik. Saya masuk di dalam Efesus 5 ayat 11.
Dibilang jangan mengambil bagian dengan kelakuan mereka, saudara-saudara. Jadi artinya pergaulan Tuhan tidak larang. Ya, saudara bergaul dengan siapa saja. Ingat, Yesus datang ke dunia, semua kalangan dia bergaul. Penjahat, pesina, ya semua macam-macam penjahat, semua dia bergaul. Namun apakah Tuhan Yesus mengambil bagian? Tidak. Ya, apa dia bilang di Efesus 5 ayat 11? Permalukan, bahkan dia bilang permalukan mereka. Saudara-saudara, saya mau bilang, di kalangan kita, di negara kita nih sama, bengkok. Ya, di keluarga kita bengkok, organisasi kita bengkok. Saudara-saudara, kita harus bergabung. Namun, ya, jangan mengambil bagian dengan mereka, bikin kompromi dengan saudara-saudara kita, membuat sesuatu rencana dan lain sebagainya. Jangan kita, dia bilang di dalam Roma 12 ayat 11, kalau tidak salah, dia bilang, jangan sampai kendor keimananmu, saudara-saudara. Hati-hati, jangan sampai kiranya rohmu menyala-nyala. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kenapa tadi Pak Ganda tanya? Ini saudara Ganda nih, saya senang dia selalu hadir ya. Jadi kita semangat kita punya acara ini. Pertanyaan bagus Pak Ganda, itu bagus. Tapi jangan kendor. Saudara-saudara, ya, disampaikan kepada kita jangan sampai kendor, iman kita harus kuat. Ini menghadapi tekanan ini bukan hanya bangsa Israel aja, sekarang pun kita hadapi demikian. Namun kita tidak boleh, bangsa yang besar ini tidak boleh melepas dengan lingkungan yang berada. Kalau kita tinggalkan, tidak mau bergaul, bagaimana kita mau menginjil? Bagaimana orang lain bisa selamat? Masa kita aja yang selamat? Ya kan bukan begitu ya. Kita bangsa besar untuk menjadi terang. Terima kasih Pendeta atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Simon dan terima kasih buat kita semua karena waktu kita sudah habis. Saat ini kita serahkan kepada Pendeta Lucky untuk menyampaikan closing statement bagi kita dalam pelajaran Sekolah Sabat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang baik pada siang hari ini. Kita sudah mendapatkan berkat lewat firman Tuhan dari pelajaran Sekolah Sabat. Dan terima kasih Pak Simon dan Pak Ganda dan juga Pak Frank, Pak Ritonga yang sudah aktif dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat kita pada siang hari ini. Namun ya saya mau tekankan sedikit apa yang dikatakan Pak Simon tadi, betul bahwa kita harus berbaur dengan masyarakat di sekitar kita, tapi hendaknya kita rasa-rasa diri, ya, tahu diri. Kalau kita tidak kuat iman kita, jangan bawa diri kepada pencobaan. Nanti bukan tarik jiwa, malah jiwa tarik. Ya Pak Simon ya. Memang Tuhan menempatkan kita itu untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Ya. Tetapi kalau kita mau berbaur dengan mereka-mereka yang hidupnya belum sama dengan kita, dengan satu ikhtiar bahwa kita akan menggarami mereka, menerangi mereka, maka pastikan bahwa kita sudah apa? Kita sudah siap dan tidak mudah terpengaruh dengan apa? Dengan perilaku-perilaku mereka. Dan sebagai closing statement, saya hanya mau mengutip dalam pelajaran dalam poin yang ketiga, ya. Lakukanlah dengan setia supaya di waktu bangsa-bangsa yang mendengar segala ketetapan ini akan berkata kepada saudara dan saya, memang umat-umat gereja Masetan hari ke-7 adalah umat-umat yang bijak dan berakal budi. Mari kita sembah Allah yang mereka sembah. Mari kita bergabung menjadi barisan umat Tuhan lewat gereja Advent hari ke-7. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Lucky yang sudah membahas firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita untuk lebih bergantung setia kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Baik, kita tutup ibadah kita. Kita akan mendengarkan lagu penutup. Tuhan tak pernah janji
Tuhan tak pernah janji selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, maha hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, orang yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik, amin. Serahkan kepada Pendeta Luki untuk membawakan doa penutup. Baik, kita berdoa. Bapa kami di sorga, lagu yang baru saja didengungkan dan kami sudah dengarkan adalah pengharapan kami, di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, sebagaimana menyertai umat Israel pada zaman dahulu. Dan tidak henti-hentinya sampai hari ini Engkau menyertai kami, baik di dalam susah, senang, Tuhan ada dalam kehidupan kami. Oh Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kami dapat memperoleh berkat lewat firman Tuhan pada hari ini. Karuniakan kepada kami pengertian, hikmat bijaksana untuk dapat memahaminya. Dan terlebih, segenap kuasa diberikan kepada kami oleh Roh-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Lewat kehidupan kami, banyak orang dapat mengenal Engkau satu-satunya Allah yang patut disembah, Allah pencipta langit dan bumi. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kami sudah puji muliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena janji-Mu mendengarkan doa-doa kami. Karena kami sembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kami dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kami sekalian sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami sembahkan doa ini. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak dalam acara ibadah kita, ibadah malam ya di Jemaat Fisdak. Dan bagi Anda yang di Indonesia, selamat pagi tentunya. Dan yang ada di mana saja, kami bersyukur kita memiliki kesempatan yang indah untuk dapat bergabung dan mempelajari firman Tuhan. Baik saudara sekalian, seperti biasa,
saya akan membagikan pelajaran kita, dan pada saat ini kita sudah waktu sebelum ini ya, kita sudah membahas tentang Baal Peor, dan kita sudah melihat kira-kira bagaimana tawaran-tawaran yang begitu hebat, pilihan yang ditawarkan oleh dunia, ditawarkan oleh setan bagi kita semua. Dan pada saat ini ada satu ajakan pada pelajaran kita hari Selasa waktu Amerika, Rabu saat ini mungkin sudah di Indonesia ya. Kita diminta untuk berpaut pada Tuhan Allah kita, berpaut pada Tuhan Allahmu, cleave, bergantung ya, bergantung kepada Tuhan Allah. Mari kita langsung saja pelajaran sekolah sahabat kita. Ribuan yang mati dalam dosa yang berhubungan dengan Baal Peor. Semua orang yang mengikuti Baal Peor itu dikatakan apa? Dibinasakan. Namun banyak juga yang tidak terlibat dalam kemurtatan itu. Ada juga yang tidak terlibat. Dan siapa mereka? Ulangan 4 ayat 4 katakan, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ini pada saat Baal Peor itu seperti kita sudah baca dalam kitab Bilangan 25 ya. Dan pada saat Musa berbicara kepada bangsa ini yang sudah siap untuk masuk ke tanah perjanjian, Musa katakan, kalian inilah yang apa ya? Kalian yang setia, kalian yang setia dalam hal apa? Berpaut, bergantung, memegang dengan kata lain. Memegang kaki Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Bagaimana ayat ini menjelaskan kepada kita perbedaan antara mereka yang jatuh dalam dosa dan mereka yang tidak jatuh? Pesan penting apa bagi kita di sini sehubungan dengan dosa dan pencobaan dan kuasa dari Allah dalam kehidupan kita? Perhatikan perbandingan antara kata semua dalam ayat ini dan ayat sebelumnya ya. Sama-sama ada kata all atau all of you ya. Semua yang mengikuti Baal Peor dibinasakan, tetapi kamu sekalian ya, kata yang digunakan kamu sekalian atau setiap orang yang benar-benar berpaut pada Tuhan dibiarkan hidup ya, dibiarkan hidup. Jadi baik pada waktu lalu tidak ada jalan tengah, dan sekarang pun juga tidak ada jalan tengah. Nanti kita akan lihat ya, tidak ada jalan tengah. Tidak ada yang katakan, wah saya ini nanti ya, saya lihat-lihat dulu ya, saya lihat-lihat dulu keadaan baru saya akan memilih atau mengambil keputusan. Ya, kita juga pada saat ini kita hendak berpihak atau hanya melawan Yesus. Nah, kata Ibrani untuk sungguh-sungguh berpaut adalah debat. Nah, ini kata ini sering menunjuk pada sebuah komitmen yang kuat untuk berpaut sesuatu di luar dari diri kita sendiri. Jadi kita berpaut bukan kata ya, berpaut itu bukan kita sedang memegang diri kita, tetapi kita sedang memegang sesuatu yang kita pikir akan memberikan keselamatan, kehidupan, kekuatan kepada kita. Kita bergantung kepada sesuatu yang dapat memberikan keselamatan. Nah, akar kata Ibrani yang sama digunakan dalam Kejadian 2 ayat 24 ketika seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan berpaut dengan istrinya, cleave, bahasa artinya bersatu, menjadi satu daging ya. Seperti lintah yang tertempel, dengan kata lain ya. Seperti lintah yang tertempel yang sukar untuk dilepaskan, itu kata dari kata berpaut tersebut ya. Lihat dalam Rut juga, kitab Rut 1 ayat 14. Dan kata ini dalam konteks ini muncul 4 kali lagi dalam kitab Ulangan 10 ayat 20, Ulangan 11 ayat 22, 13 ayat 4, Ulangan 30 ayat 20 ya. Dan di dalam setiap kasus idenya selalu apa? Idenya selalu sama, yaitu mereka, umat Israel, harus berpaut, berpegang teguh pada Allah mereka. Yang berarti mereka harus memberikan diri mereka kepadanya dan mendapatkan kuasa dan kekuatan darinya. Dapatkan kuasa dan kekuatan darinya. Apa yang penting untuk diingat adalah bahwa umat ini sendiri adalah subjek dari kata kerja ini. Mereka yang harus berpaut. Mereka harus membuat pilihan. Mereka yang harus membuat pilihan untuk berpaut pada Allah. Dan kemudian di dalam kuat dan kekuatannya, maka Allah menghindari kita supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Jadi kita bagaikan seorang anak yang tidak dapat berjalan mungkin ya. Kita seorang anak kecil yang tidak dapat berjalan. Dia hanya dapat apa? Bergantung ya. Entah itu dipegang oleh orang tuanya, dia bergantung pada tangan orang tua, di atas pundak orang tuanya. Dan disitulah dia akan bisa mencapai tujuan yang hendak dicapai ya. Anak-anak mungkin pada saat naik gunung misalnya, mereka tidak dapat naik gunung dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi pada saat mereka bergantung ya, anak yang belum tidak dapat berlari atau berjalan gitu ya, mereka akan memiliki kekuatan hanya apabila mereka berpegang kepada orang tua mereka. Demikian juga dengan kita, anak-anak Allah ya. Bacalah Yudas, kitab Yudas itu
hanya ada satu fatsal, makanya Yudas 24 artinya ayat 24 ya, kan hanya satu fatsal ya. Bacalah Yudas 24 dan 1 Korintus 10:13, apa yang sedang dikatakan dalam ayat-ayat dalam perjanjian baru ini yang juga ditemukan dalam Ulangan 13 ayat 4. Yudas ayat 24 katakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak ternoda dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ini adalah tulisan dari Yudas, kakak daripada, mungkin ya, katakan ini kakak dari Yesus ya. Pada saat Yusuf menikah dengan Maria, Yusuf sudah memiliki anak-anak dari istri pertama yang kemungkinan besar meninggal, lalu Yudas itulah yang menjadi menjadi kakak tiri daripada Yesus, dan dia yang berkata ya, dia pada mulanya dia kita tahu latar belakangnya sedikit ya, bagaimana Yudas itu tidak mengikuti Yesus sebelum Yesus mati ya. Dia tidak terlalu menurut Yesus, tapi kemudian apa yang terjadi setelah dia melihat adik tirinya ini mati di kayu salib untuk semuanya, maka dia katakan dia berubah. Anda bagus sekali kalau Anda bisa membaca kitab Yudas pasal 24, dan di akhir ayat-ayat dari kitab Yudas dia katakan bagaimana kita harus bergantung kepada Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, dengan berdoa memohon kekuatan Roh Kudus supaya kita memiliki kekuatan. Dalam kitab Yudas, kekuatan melawan guru-guru palsu ya, kekuatan dalam melawan guru-guru palsu ya yang ada di dalam jemaat. Jadi kuasa tersebut hanya dapat kita peroleh pada saat kita berada di dalam Dia yang berkuasa, yang akan menjaga supaya kita jangan tersandung dan membawa kita tidak bernoda dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Rasul Paulus juga dalam 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menanggungnya, dapat kuasa dari Allah seperti kitab Yudas. Dan itulah sebabnya Ulangan 13 ayat 4 katakan Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Kenapa? Disitulah kita memiliki kekuatan dan keselamatan. Pelajaran sekolah sahabat kita juga kemudian katakan, Allah itu setia. Allah sanggup untuk menjaga kita supaya jangan jatuh. Tetapi kita harus membuat satu pilihan yang sadar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang setia pada peristiwa Baal Peor untuk berpaut pada Allah. Jika demikian, maka kita bisa diyakinkan bahwa apapun pencobaan itu, kita bisa tetap setia. Bagaimanakah hal-hal seperti berdoa, belajar Alkitab, beribadah, dan persekutuan itu dapat menolong kita untuk berpaut pada Tuhan. Seperti ya kita selalu diingatkan ya, kita dalam ibadah kita saat ini. Pada saat kita selalu secara konsisten ya, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan nasihat amaran Tuhan, kita mendengarkan kekuatan dari firman Tuhan. Apa kira-kira akan terjadi dalam kehidupan kita kalau Mazmur sendiri berkata, pada saat kita merenungkan firman Tuhan itu, kita bagaikan pohon yang berada di tepi aliran air, seperti tepi sungai ya. Tumbuh subur, kuat kita. Ya, kenapa? Karena pada saat kita selalu secara konsisten diingatkan dengan apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang Tuhan sedang lakukan, apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Dan kekuatan-kekuatan yang Dia telah berikan dan akan terus berikan, maka kita akan terus bergantung kepadanya. Dan pada saat ada tawaran-tawaran Baal Peor datang kepada kita, maka ketahuilah Roh Kudus yang sudah kita makan setiap firman Tuhan, bukan roh, firman Tuhan yang kita sudah makan setiap harinya itu dapat menjadi darah daging dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melawan setiap pencobaan-pencobaan. Bukan karena kita kuat, bukan, tetapi karena firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab, ibadah dan persekutuan bersama yang kita miliki. Jadi inilah yang harus kita lakukan ya. Kitab Yudas kalau Anda baca seluruhnya dan akhir akan mengajak saudara dan saya, mari kita bergantung melalui apa? Melalui doa, melalui pelajaran firman Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa memiliki banyak pilihan pada saat kita ya
kita menghadapi keadaan kita di dunia ini, kita hanya lihat, kita hanya memiliki dua pilihan. Matius 12 ayat 30 katakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Kita tidak bisa di tengah-tengah kita tidak bilang, ya nggak tahu ya nanti ya saya belum pasti nih apakah untuk ikut Tuhan atau ikut setan. Nantilah kita putuskan setelah saya lebih memiliki informasi atau pilihan-pilihan yang lain yang dapat saya ambil. Tidak, hanya ada dua pilihan, saudara. Kita tidak punya tiga pilihan. Kita tidak bisa katakan yes, no, atau maybe, mungkin, ya, tidak, atau mungkin. Tidak ada pilihan mungkin. Tidak ada pilihan kemungkinan. Tidak. Ya atau tidak, itu saja. Ya atau tidak bersama Yesus atau melawan Yesus. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi bersama Kristus kita menjadi domba-domba, anak-anak domba Allah, menjadi domba ya, yang pada saat Yesus datang 2 kali dia akan dikumpulkan bagaikan apa? Domba dikumpulkan ya bersama-sama Yesus. Tapi kalau kita melawan Kristus, kita menjadi kambing yang akan apa? Yang dalam konteks ini simbol daripada orang-orang yang telah melawan Yesus, menolak Yesus, dan mereka akan menuju kepada kebinasaan. Dan kita sudah pelajari tadi malam ya. Allah berbicara tentang anak-anak Allah, yaitu keturunan Set dan juga keturunan Kain, anak-anak manusia. Pilihannya hanya dua. Ya, hanya dua, tidak ada pilihan yang ketiga di sini. Tidak ada pernah pilihan yang ketiga, hanya dua. Entah Anda di dalam bahtera atau Anda di luar bahtera. Nggak ada orang yang di atas puncak gunung. Nggak ada puncak gunung yang akan menyelamatkan Anda, kecuali kalau Anda hanya bisa masuk ke dalam bahtera. Kenapa? Karena puncak gunung tertinggi sekalipun itu akan dipenuhi dengan air. Ya, tidak ada jalan lain di luar bahtera. Anda berada di dalam bahtera atau Anda berada di luar bahtera. Atau kalau Anda lihat di dalam kitab Wahyu berbicara, apakah Anda akan mendapatkan meterai Allah atau Anda mendapatkan tanda binatang. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa Anda dapatkan meterai di sebelah kanan tubuh Anda, sebelah kiri Anda dapat tanda binatang, nggak bisa. Ya, Anda hanya bisa apa? Menerima entah meterai Allah atau tanda binatang. Dan di akhir kitab suci pun kita lihat Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Nggak bisa dia bilang, wah setengah jahat, setengah baik. Nggak bisa. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Nggak bisa kita apa ya, pada akhirnya nggak bisa kita, aduh saat ini ya saya 50-50 ya, saya setia dengan Tuhan. Kalau hari Sabat, kita hitung-hitungan Sabat, Jumat, Sabtu, Minggu, ya Senin ya kita setia dengan Tuhan ya. Selasa, Rabu, Kamis, itu setia dengan duniawi. Dan nggak bisa begitu ya, nggak bisa. Tentu saja kita harus harus memilih. Kita harus memilih. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Tapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi jangan kita jangan kita lupa. Yesus berkata kepada Maria, go and sin no more. Pergilah. Tuhan menerima kita. Tuhan menerima kita pada saat kita berbalik, pada saat kita jatuh. Dan kita datang kembali kepadanya, dia menerima kita. Tetapi jangan sesudah itu langsung dalam pikiran kita, wah Tuhan Yesus sudah terima, nanti saya mau jatuh lagi. Jangan punya Tuhan Yesus sudah katakan apa? Go and sin no more. Ya. Go and sin no more. Ya, kita jangan pikir, wah pendeta kan ada ayatnya ya, Tuhan itu membenci dosa tapi mencintai orang berdosa. Seringkali saya sudah ulang-ulangi ini ya, kita hanya berfokus, wah saya orang berdosa yang dicintai. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan membenci dosa saya. Jadi Tuhan ingin supaya kita diterima apa adanya. Tuhan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Tuhan melupakan dosa-dosa kita di masa lalu. Tetapi bukan berarti setelah Tuhan hapus, Tuhan lupakan, waduh saya sekarang sudah bebas untuk apa? Berbuat dosa lagi. Jadi nggak bisa seperti itu. Saya sering membuat satu perumpamaan ya. Saya pernah ditangkap sekali seumur hidup saya ditangkap speeding itu ya. Selama puluhan tahun pegang driver license ya, itu di California itu ya, speeding saya. Jadi karena apa ya, karena saya pikir wah ini enak sekali, pada saya naik di atas gunung, pas saya turun, wah itu turun tuh seperti enak sekali untuk apa? Untuk kecepatannya tinggi. Wah pada saat itu terlambat saya melihat ada polisi di depan saya. Waduh terpaksa saya ditangkap, dibawa saya ke pinggir. Lalu apa yang terjadi sesudah itu? Setelah saya dikasih tiket, saya harus bayar $250, saudara. Waduh, sedih sekali itu. Sekali seumur hidup saya bayar itu ya. Mudah-mudahan tidak pernah lagi speeding.
Lalu setelah itu apa yang terjadi dengan saya? Setelah saya mendapatkan speeding ticket itu, apakah saya akan, wah saya sudah dapat tiket, ya udahlah hantam-hantaman aja. Nggak begitu ya. Saya nggak mau dapat tiket yang kedua. Atau misalnya, ada waktu sebelumnya, sebelum saya dapat tiket speeding tersebut, beberapa tahun sebelumnya saya juga berkendara dan di California lagi. Saya nggak tahu di California ini dapat tiket terus saya. Nggak pernah di tempat lain mungkin ya. Saya dapat, tapi pada saat itu, kami masih di Ethiopia. Jadi apa yang saya lakukan ya, saya diminta driver license, saya tunjukkanlah driver license Ethiopia saya. Wah, nggak bingung lah polisi ini kan. Aduh, gimana dia mau kirim tiketnya ini kepada saya? Ya, jadi akhirnya polisi katakan, oke, respect our rule. Dia dikatakan, polisi tersebut katakan kepada saya, hormati peraturan di negara Amerika ini. Oke, ya saya katakan. Karena sudah ketangkap, jadi saya minta maaf sama polisi tersebut, dikembalikanlah license-nya, saya pakai kendaraan orang tua saya, dikembalikanlah saya punya SIM, surat izin mengemudi Ethiopia, kembali kepada saya. Lalu sesudah itu apa yang terjadi? Apakah saya langsung ngebut lagi? Oh enggak. Sejak itu dari California sampai Seattle, ikut terus saya dengan speed limit. Nggak berani lagi saya untuk untuk balap-balapan dengan kata lain. Ya. Karena apa? Karena rahmat yang sudah diberikan oleh polisi saat itu. Tapi walaupun saya diberi rahmat, ataupun kemudian setelah beberapa tahun kemudian setelah kami tinggal di Amerika, kembali saya kena tiket di California. Pada saat saya dapat tiket itu, kemudian saya apa? Saya tidak akan terus lagi jor-joran untuk membawa kendaraan tersebut. Ya. Saya pikir, waduh sudahlah, saya sudah bersalah, maka saya tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan tersebut. Itulah sebabnya ya, Tuhan tidak ingin kita pada saat kita mendapatkan kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, tidak ingin kita langsung terus berada di dalam kebut-kebutan dosa tersebut. Dia ingin apabila kita menjadi benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dan ini kita lihat ya, jadi ada pilihan, hanya 2 pilihan. Ulangan 4 ayat 3-4 katakan, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Jadi ada 2 pilihan, mengikuti Baal Peor atau berpaut pada Tuhan. Ya, berpaut pada Tuhan atau mengikuti Baal Peor. Dan poinnya adalah pilihan itu yang sudah diberikan kepada orang-orang Israel yang sekarang hendak masuk ke tanah perjanjian. Tuhan katakan apa? Pilih, bukan nanti pada saat kamu masuk tanah perjanjian. Pada saat mereka hendak memasuki tanah perjanjian sebelum menyeberangi sungai Yordan, tidak ada tantangan di depan mereka. Mereka tidak ada tantangan apa-apa di depan mereka. Tantangan mereka itu nanti pada saat mereka masuk ke dalam. Pada saat mereka bertemu dengan orang-orang kafir di tanah perjanjian. Tapi mereka pilihan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka putuskan adalah apa? Bukan nantinya pada saat tantangan itu kamu hadapi, baru kamu harus memilih Tuhan. Waduh, bukan. Kita harus memilih, dikatakan di sini, pada hari ini. Sebelum tantangan itu datang. Sebelum pencobaan itu datang. Sebelum istri Potifar muncul di depan kita, kita sudah harus memilih Tuhan. Sebelum istri Potifar itu muncul di hadapan kita. Jadi pada hari ini penting sekali. Pada hari ini, nah kita akan bahas nanti ya tentang bangsa yang besar besok malam. Tapi poinnya adalah Dan bangsa besar manakah? Ulangan 4 ayat 8 katakan, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan padamu pada hari ini. Jadi sebelum kita menghadapi masalah-masalah kehidupan, sebelum kita menghadapi pencobaan-pencobaan, sebelum kita dihadapkan dengan tawaran-tawaran dunia, sebelum kita bertemu dengan gadis-gadis manusia atau Baal Peor atau istri Potifar atau apapun, pada hari ini kita sudah harus memilih siapa yang akan kita turuti, ya. Siapa yang harus. Dan ayat-ayat firman Tuhan itu selalu mengatakan pada hari ini. Kita tadi sudah baca ya, Ulangan. Dan Ulangan 28 ayat 1-2 berbicara hal yang sama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Ya, jika kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia perintah Tuhan, hukum Tuhan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu.
Tuhan sudah memberikan apa? Janjinya. Kalau kita menurut kehendak-Nya, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan atau tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, maka kita akan dapatkan berkat. Berkat-berkat yang pasti kita akan berada di atas segala bangsa. Ya, di atas segala bangsa. Tetapi ya sejak dari mulanya, saudara, ya, saya selalu katakan ya, bahwa manusia selalu memilih yang bukan yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan sudah berikan, ya, saya sudah katakan begitu banyak ribuan pohon di Taman Eden yang dapat dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa, ribuan, saudara, ribuan. Tapi hanya satu yang dilarang, satu itu yang diambil. Ya, satu itu saja yang dilarang, tapi justru satu itu tidak dituruti kehendak Tuhan. Ya, inilah seringkali kita dapat lihat bahwa memilih Allah itu dari manusia yang berdosa seperti kita itu tidaklah apa? Tidaklah mudah. Tuhan sudah katakan ya, setia kepada pasangan hidup kita mungkin ya. Tapi ya, seringkali kita pikir, waduh, kita suka nggak suka lagi yang biasa-biasa. Kita maunya di luar daripada yang biasa, di luar daripada yang biasa. Tapi kita nggak tahu ya. Pada saat kita pikir kita mendapatkan yang luar biasa, ujung-ujungnya kalau yang luar biasa itu kita pilih, ya, hubungan gelap itu yang luar biasa itu yang kita pilih, ujung-ujungnya yang luar biasa itu pada akhirnya akan menjadi biasa lagi. Lalu kemudian apa yang lagi kita buat? Kita cari lagi yang luar biasa. Akhirnya nggak berakhir ini lingkaran setan atau lingkaran dosa itu ya. Kalau memang sifat kita untuk mencari yang luar biasa di luar daripada kebiasaan ya. Dan itulah sebabnya inilah manusia. Manusia telah ditawarkan oleh setan sejak semula. Ini yang enak, ini yang bagus untuk kamu pilih. Ini yang terbaik yang dapat kamu miliki. Padahal apa akibatnya? Dari Adam dan Hawa kita melihat bagaimana akibat pilihan-pilihan yang setan tawarkan itu hanya membawa malapetaka, membawa kesulitan dan lain sebagainya ya. Tapi sekali lagi kita harus jujur bahwa memilih Allah tidaklah mudah. Dan kita lihat ada ayatnya dalam Alkitab bahwa memilih Allah itu tidak mudah ya. Kenapa? Misalnya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21 ya, ini Elia ini berhadap-hadapan ini dengan bangsa Israel ini. Bangsa Israel yang tadinya dituntun oleh Tuhan dengan begitu hebat, begitu banyak sejarah masa lalu tuntunan Tuhan bagi mereka. Tetapi pada saat mereka tergiur dengan penyembahan berhala bersama-sama dengan Baal yang dipimpin oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel, apa yang terjadi? Waduh, sampai Elia harus berkata kepada mereka. Ayat 1 Raja-Raja 18:1. Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kenapa pilihan-pilihanmu itu harus bercabang itu kenapa? Gitu ya. Elia katakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal yang memang kamu mau ikutilah dia. Ya, pilihannya 2 pilihan. Tapi coba kita lihat. Walaupun mereka sudah tahu memilih Allah itu ada begitu banyak berkatnya. Mereka sudah dengar, mereka sudah lihat dan lain sebagainya yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan? Tetapi rakyat itu apa? Rakyat itu tidaklah menjawabnya. Sepatah kata pun apa? Sepatah kata pun tidak. Sepatah kata pun tidak. Seringkali kita manusia itu bingung mengambil keputusan. Ya bingung mengambil keputusan. Kemana ini kira-kira? Bahasa Inggris orang-orang di Amerika sering katakan, oh I want to keep my options open. Ya, open options. I want my option open. Jadi artinya pilihan-pilihan itu selalu terbuka. Jadi mereka suka untuk apa ya? Tidak mau memiliki komitmen, tidak mau memiliki komitmen. Jadi kalau dibilang, bisa nanti datang ke tempat acara saya, gantinya yes atau no, kita bilang, well maybe, mungkin, mudah-mudahan, ya mudah-mudahan maybe, ya. Dan inilah sebabnya banyak anak-anak yang di college di Amerika Serikat ini, kan di Amerika Serikat itu sampai tahun ketiga itu options mereka itu masih terbuka untuk pilih jurusan apa yang mereka mau. Ya jurusan. Jadi mereka mau bilang, oh I want to keep my options open. Saya mau supaya pilihan saya itu terbuka.
Itu seringkali yang dikatakan oleh anak-anak muda kita ya, yang ada di college. Jadi sudah sampai tingkat 3 atau 4, mestinya mereka sudah memiliki major, tetapi di Amerika ini anak-anak belum masih pikir-pikir. Mau jadi apa? Mau jadi nurse, atau mau jadi PT, mau jadi engineer, atau mau jadi apa? Masih pikir-pikir nanti sampai tahun ketiga dan lain sebagainya. Jadi inilah, keep your options open. Dan kalau kita di Amerika Serikat ini, seringkali orang-orang kalau mau belanja, misalnya belanja sesuatu. Kenapa? Orang-orang suka sekali kalau ada return policy, ya, dikembalikan barang-barang yang bisa dikembalikan, ya. Apa saja. Jadi kalau orang-orang di Amerika saat ini kalau mencari toko ataupun mencari tempat-tempat di mana mereka bisa beli barang, apalagi kalau dibilang return options-nya itu paling hebat, itu yang artinya Anda bisa kembalikan barang tersebut kalau bisa sampai 1 tahun. Wah, orang-orang akan beli di toko tersebut atau di Amazon. Kenapa? Kenapa mau suka di Amazon atau itu? Karena return policy-nya itu hebat sekali. Kita bisa apa? Kembalikan barang tersebut bahkan setelah bukan hanya 30 hari, tapi bisa sampai 1 tahun. Ya, sampai 1 tahun. Jadi mereka mau apa? Supaya dikembalikan, ada garansi supaya dikembalikan. Ini tentu saja menyenangkan bagi kita yang consumer, ya. Tetapi inilah yang telah mengajak kita semua untuk apa? Kalau beli sesuatu atau mengambil, kita nggak mau komit, ya. Barangnya, nggak senang kita, bajunya kurang pas, kita kembalikan saja lah, kembalikan, ya. Jadi itu juga menyebabkan apa? Return policy ini menyebabkan banyak, bukan hanya anak-anak muda tidak memilih jurusan sampai mereka di tingkat tertentu, atau mereka tidak bisa memilih apakah barang ini akan mereka pegang terus atau mereka kembalikan. Seringkali juga dalam hal apa? Hubungan apa ya? Hubungan pertunangan sebelum pernikahan banyak yang undecided, nggak tahu. Jadi apa akibatnya? Bagaimana kalau supaya kita coba-coba dulu lah, jangan dulu komitmen, jangan dulu membuat komitmen, ya. Kita hidup bersama dulu lah. Ya, kita hidup bersama bertahun-tahun. Kalau cocok ya baru kita menikah. Kalau nggak cocok ya bisalah kita baik-baik dengan kata lain. Jadi option open, pilihan yang terbuka. Kenapa? Karena kita mau cari jalan gampang untuk kalau lari keluar daripada komitmen yang kita buat, ya. Jadi dikatakan satu statement dari Andy Andrews, katakan apa? When confronted with a challenge, pada saat kita dihadapkan dengan satu tantangan, the committed heart, hati yang memiliki komitmen, yang menentukan, yang memiliki ketetapan, hati yang memiliki ketetapan akan mencari jalan keluar. Kalau ini saya sudah beli barang ini, saya sudah beli barang. Wah, kalaupun rusak sekalipun ya saya sudah komitmen dengan barang ini. Kalau dia rusak, apa yang saya lakukan supaya dia benar? Saya sudah berkomitmen untuk menikah. Kalau pernikahan saya agak kacau, apa kira-kira solusi saya? Tetapi hati yang tidak berketetapan, dia akan apa? Ya, kalau belum cocok ya kita hidup bersama ya nanti kemudian apa ya? Nanti kalau enggak ya kita apa ya? Kita bukan cari solusi, yang kita cari itu apa ya? Lari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab, bukannya solusi. Makanya orang yang tidak mau menikah itu pada umumnya ya mereka tidak mau bertanggung jawab, dengan kata lain, ya. The undecided heart, hati yang tidak berketetapan, yang dia cari adalah jalan lari, mau cari lari bea atau tidak bertanggung jawab. Nah, poinnya adalah dunia kita ini dibuat begitu banyak pilihan. Kita memiliki begitu banyak pilihan, mau menikah sekarang atau menikah nanti, kumpul kebon dan lain sebagainya. Begitu banyak pilihan-pilihan yang telah setan buat. Nah, poinnya adalah, apakah pilihan-pilihan yang banyak itu membawa kita kepada satu keadaan yang sejati atau kebahagiaan yang sejati? Seperti waktu lalu saya sudah bahas, ya, bukan berarti bahwa kalau Anda memilih tidak hidup dalam satu hubungan pernikahan yang sah, artinya kalau hidup bersama itu pada banyak ujung-ujungnya itu tidak memberikan kebahagiaan seperti orang yang masuk ke dalam pernikahan yang sesungguhnya. Itu hasil riset. Kalau Anda mau tahu, ya saya sudah pernah bahas waktu yang lalu, ya. Dan betul, ini ada satu buku yang cukup menarik, ya, yang ditulis oleh Barry Schwartz. Dia The Paradox of Choice, ya. Paradoks atau apa? Paradoks itu apa? Hal yang bertentangan dari pilihan-pilihan yang kita miliki. Dikatakan, ya, intisari daripada buku ini adalah bahwa orang itu sangat mencintai atau menyukai dan bahkan mengharapkan ada pilihan. Wah, pilihan saya apa? Apakah saya mau punya mobil ini atau ini, merek ini atau itu. Jadi kita mau banyak pilihan. Ya. Dan bagi kita, kalau kita memiliki banyak pilihan, maka kita memiliki kebebasan untuk memilih, wah ini saya mau iPhone atau Android,
Apple atau Android atau apa ini, Google atau apa. Kita begitu banyak pilihan-pilihan, seakan-akan bagus sekali ya. Nah, ya. Limitless freedom, dikatakan kebebasan yang tidak terbatas, seringkali kita pikirkan, wah itu adalah kebebasan yang paling baik, kebebasan yang paling baik. Tetapi dalam buku ini, Barry Schwartz katakan, paradoxically, secara paradoks, limitless freedom will eventually make us unhappy. Ya, dulu orang-orang ya pikir, wah enak sekali kalau kita banyak pilihan. Tetapi begitu jumlah pilihan itu bertambah banyak, maka aspek negatif daripada banyaknya pilihan itu muncul. Ya, kenapa? Kita akan terbeban, yang mana ini? Yang mana saya mau apa? Review yang terbaik ini, yang mana ini untuk ini dan lain sebagainya. Itu banyaknya pilihan membuat kita bingung. Membuat kita bingung dan apa? Membuat kita bingung dan pusing. Ya, the number of choices, pilihan-pilihan yang banyak yang ada di hadapan kita menjadi begitu banyak, make us overwhelmed, becomes overwhelming, and actually makes it difficult for us to ever have the joy of fully committing to anything or anyone. Ya, jadi kalau kita pikir, wah kalau kita banyak pilihan-pilihan pacar ataupun gadis ataupun pria dan lain bisa, kalau wah banyak pilihan bisa justru bikin bingung gitu ya, bikin bingung dengan kata lain menurut Barry Schwartz ini. Even dan bahkan apa yang terjadi karena kita sudah begitu banyak pilihan ya, kita sudah pikir, waduh saya mau rumah yang di mana ini yang saya mau beli ini misalnya, begitu banyak. Pada saat kita sudah pilih daripada hal yang banyak misalnya, our culture, dikatakan kebudayaan kita, bahkan pada saat kita sudah mengambil keputusan, kebudayaan kita saat ini membuat kita merasa apa? Tidak puas. Aduh, saya pilih gadis ini. Waduh, ada banyak gadis itu atau banyak pria itu. Aduh, kenapa yang saya dipilihnya yang ini ya? Kenapa enggak yang itu yang banyak begitu? Ya, jadi dengan kita menyesal. Seringkali kita menyesal dengan keputusan yang telah kita ambil. Jadi dengan kata lain, pada titik inilah pilihan-pilihan itu tidak lagi membebaskan, tetapi justru melemahkan kita. Karena kebingungan dan lain sebagainya. Tapi marilah kita memilih ya. Dan pilihan kita kembali ke hal yang rohani. Ini mungkin bukan hanya hal-hal yang rohani. Saya bisa bicara tentang rumah atau mobil dan lain sebagainya. Tapi mari kepada pilihan yang ada di hadapan kita antara menjadi anak Allah ataupun menjadi bersatu dengan anak manusia. Pilihlah pada hari ini. Yosua 24 ayat 15 katakan apa? Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Apakah kamu akan beribadah kepada ilah-ilah orang Amori ya, ayat selanjutnya ya. Apakah kamu akan beribadah kepada ilah-ilah orang-orang bangsa-bangsa kafir di sekitar ini yang masih ada? Ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi poin pertama yang dapat kita lihat adalah kita harus ambil keputusan sekarang. Dan keputusan itu bukan harus kita ambil bukan karena adanya peer pressure ya. Karena ayat ini Yosua 24 yang saya tidak tuliskan adalah apakah kamu akan beribadah kepada ilah-ilah orang Amori seperti yang di seberang Sungai Yordan dan lain sebagainya. Artinya seringkali yang terjadi dan telah terjadi kepada bangsa Israel adalah bahwa peer pressure, tekanan-tekanan daripada bangsa-bangsa sekitar telah menyebabkan mereka telah memilih Allah lain. Tetapi Yosua katakan pada hari ini, aku mengambil keputusan. Yang aku akan sembah adalah Tuhan. Bukan nanti. Kenapa? Karena kalau kita memilih pada saat kita dihadapkan pada tantangan tersebut. Ini kan mereka memilih sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan. Tapi pada saat mereka sudah masuk, kalau mereka belum mengambil keputusan sekarang, mereka masuk nantinya, mereka akan melihat begitu banyak pilihan-pilihan Allah-Allah di bangsa-bangsa kafir. Dengan berbagai metode penyembahan Allah-Allah tersebut. Dan pada saat itulah mereka akan apa? Bingung dengan begitu banyak pilihan. Dan bisa saja dengan tekanan-tekanan peer pressure dari orang-orang Kanaan, mereka akan memilih Allah yang salah. Ilah yang salah dengan kata lain. Tapi kalau sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan, mereka ambil keputusan itu sekarang, maka mereka akan memiliki kemenangan. Tidak heran ya. Jangan kita berpikir, wah pendeta apa rahasianya? Rahasia daripada Yusuf. Ada yang katakan pendeta pada saat istri Potifar datang di hadapan Yusuf langsung berdoa. Lalu apa? Waduh. Ya, saya pikir kalau istri Potifar datang di hadapan Anda,
Bukannya berdoa, bukannya tutup mata, saudara-saudara. Buka mata lebar-lebar yang bisa terjadi. Begitu istri Potifar di depan kita ya. Jadi jangan berdoanya nanti pada saat kita berhadapan dengan istri Potifar. Nggak bisa berdoa. Ya. Mata kita akan apa? Wah, terbuka lebar. Itulah istilahnya ya, poinnya ya. Tapi coba kita lihat, kita selalu diajak kalau kita mau menghadapi tantangan, pencobaan, kita jangan berdoanya pada saat tantangan itu datang di hadapan kita, tetapi jauh sebelum ada pencobaan sekalipun. Berdoa. Tidak heran Matius 26 ayat 41, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi berdoa sebelum datang pencobaan. Bahasa Indonesia nggak kelihatan seakan-akan ada present dan future-nya ya. Tapi bahasa Inggrisnya watch and pray so that you will not. Kamu tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi berdoa, jangan kata lain, berjaga-jagalah dan berdoalah sekarang supaya kamu nantinya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoanya jangan nanti waktu di hadapan dengan pencobaan. Berdoanya itu sekarang. Jadi mengambil keputusan untuk memilih Tuhan, ambillah sekarang. Bukan nantinya. Jangan nanti, nanti pendeta pada saat ada apa ya, mungkin pada saat adanya Sunday Law, baru saya akan bertobat saat itu, saudara-saudara. Mungkin kita sudah terlambat, ya, karena kita sudah terbiasa hidup dalam dosa. Maka pada saat Sunday Law atau apapun menjelang kedatangan Yesus, mungkin sudah terlambat bagi kita untuk bertobat. Jadi ambillah keputusan untuk mengikut Tuhan itu sekarang, ya, ambillah. Dan kalau pilihan seperti, marilah kita memilih seperti Yosua. Dan memilih bukan hanya seperti Yosua, aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, yang dia pilih adalah apa? Tuhan. Itu yang dipilih oleh Yosua. Dan itu juga yang telah dipilih oleh siapa? Oleh Yusuf pada saat istri Potifar datang ya. Kita sudah lama mempelajari tentang kitab Yusuf. Mari kita ulang sedikit ya. Kejadian 39 dikatakan apa? Bahkan dia pada saat istri Potifar datang untuk merayu dia katakan, di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Tidak ada yang lebih besar. Dan tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Ya. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Lihat, dia bukan tidak katakan bagaimana aku berbuat dosa kepada Potifar. Suamimu, tidak. Dia tidak sedang berbicara berbuat dosa kepada manusia, kepada suami daripada istri Potifar ini. Tidak. Dia sedang berkata bahwa yang dia pilih itu Allah. Dia pilih itu Allah. Dan dia tidak ingin berbuat dosa terhadap Allah. Ya. Dia tidak ingin berbuat dosa. Ya. Dan inilah sebabnya, disinilah kita harus, Allah telah memilih saudara dan saya. Marilah kita memilih dia. 2 Tesalonika 2:13 katakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Allah telah memilih saudara dan saya untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kalau Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan. Dan roh yang akan menuntun kehidupan kita. Kenapa kita tidak memilih dia? Marilah kita memilih Allah kita. Dan di dalam roh yang menguduskan kita, kita akan memiliki satu kehidupan yang dikuduskan. Yang dikuduskan. Ya, pada saat kita memilih Allah. Seperti Yosua dan juga seperti Yusuf. Ya. Pada saat mereka memilih Allah, maka mereka telah memiliki satu kehidupan yang diberkati. Lihat kehidupan Yusuf. Kehidupan yang diberkati bukan kalau saja dia ikut terbuai dengan tawaran daripada istri Potifar, dia bukan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia gantinya jadi Perdana Menteri, dia dikuburkan justru di Mesir, dalam arti dia akan mati saat itu juga ya. Kalau dia memilih untuk mendapatkan tawaran yang dunia tawarkan kepadanya. Marilah kita memilih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang telah memilih kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.